Hari ini kita akan bikin another bubur tradisional lagi. Jadi ini adalah bubur khas kota Semarang. Kalau kalian belum familiar, ini namanya bubur serintil. Biar lebih familiar lagi dan kita kenalan, langsung kita bikin bareng-bareng sambil ngebuburit. Jadi bubur serintil itu biasanya terdiri dari minimal ada 3 komponen ya. Ada yang 4 juga sih, tapi kali ini kita bikin 3 aja. Yang pertama ada bubur sumsum, terus bubur candil, sama yang satu lagi adalah bubur mutiara. Terus nanti ujung-ujungnya kita akan siram pakai santan gitu. Jadi yang pertama akan kita bikin adalah bubur candil dulu ya. Oke, jadi kita campurin dulu semua. Ini kita pakai 2 jenis tepung. Pertama ini ada tepung beras. Nah, biar si candilnya itu tetap kenyal, ini gue campur pakai tepung tapioka sedikit. Udah segampang itu, ini udah kayak gini. Terus siram pakai air hangat ya. Terus aduk. Ini biar ada rasa sedikit. Sebenarnya boleh kita pakein garam dikit aja. Oke, udah. Ini aduk rata. Ini aduk sampai dia kayak dough gini kan. Nah, udah siap. Kita bulet-buletin. Gedenya sesuai selera aja nih. Ukurannya ya kurang lebih kayak gini lah. Ya, dibikin bulat kayak gini sampai habis. Nah, ini biji candilnya semuanya udah jadi, kita sisihin dulu. Sekarang kita bikin kuahnya. Kuahnya itu gula merah. Jadi nanti kita akan rebus bersama si biji candil ini ya. Pakai gula merah, kita sisir dulu. Jadi cukup dipotong kecil-kecil kayak gini aja, biar itu cepat lumernya kan. Tuang air ya. Kita akan masak si gula merahnya. Semua dimasukin. Sama kasih daun pandan biar wangi. 2 lembar aja cukup. Nah, ini kalau kira-kira misalnya ini kurang manis, kalian bisa campurin lagi sedikit sama gula pasir. Jangan ditambahin lagi pakai gula merah karena nanti bakal warnanya jadi gelap banget. Ya, cukup kayak gini. Terus boleh kasih sedikit aja garam. Ya. Oke, kita masak sampai mendidih, baru masukin biji candilnya. Kita masak sampai dia ngapung. Nah, ini kan dia udah ngapung kayak gini. Boleh kecilin api dikit. Kita tuang ini campuran air sama tepung beras biar dia tuh kental. Sambil diaduk. Nah. Oke, ini kalian bisa lihat, ini dia udah mulai mengental. Terus udah mendidih juga, matiin api. Nanti kalau udah agak adem, udah agak dingin, dia akan lebih ngental lagi ya. Tuh. Tadi bubur serintilnya udah jadi, sisihin. Sekarang yang kedua itu kita akan bikin bubur mutiara. Yang paling gampang, karena cuman bubur mutiara aja pakai air ya. Nah, ini airnya udah mendidih, baru kita masukin si mutiaranya. Ini kita masak sekitar 10 menit, habis itu matiin api, baru ditutup sekitar 30 menit ya. Nah, ini udah 10 menitan, kita matiin apinya, terus tutup 30 menit, tutup 30 menit, nanti baru dimasak lagi 5-10 menit. Jadi. Next, kita move to komponen yang ketiga, itu bubur sumsum. Jadi, semua tepung sama santan air kita campurin, baru nanti masak pakai api kecil. Ini tepung beras. Terus pakein gula pasir. Terus ini santan kental ya. Kalian bisa pakai instan juga. Terus kali ini kita akan bikin bubur sumsum yang pandan. Jadi biar gampang pakai ini aja. Pandan essence. Oke, sama air. Jadi kita aduk dulu di mangkok sampai dia rata, baru pindahin ke pan ya. Jangan lupa ini biar bubur sumsumnya ada gurih-gurihnya dikit, pakein garam. Nah, kunci untuk masak bubur sumsum yang benar adalah pakai api kecil dan harus sambil diaduk. Karena dia lama-lama nanti akan menggumpal ya. Jadi dan jangan sampai dia nggak rata gitu loh ininya buburnya ya. Nah, ini kalian bisa lihat ini udah mulai mengental. Kalau nggak pakai balon whisk, kalian bisa pakai sumpit kayak gini ya. Diaduk-aduk aja. Nah, nih setelah diaduk lumayan lama ya, karena dia harus sampai dia smooth
smooth banget, udah nggak ada yang ngegumpal lagi. Ya, konsistensinya kurang lebih kayak gini lah. Nah, udah ya, kita sisihin. Sekarang terakhir bikin saus. Belum deh. Yang tadi pacar Cinanya kan udah mutiaranya udah di resting selama 30 menit. Sekarang kita mau masak dulu sekitar 5 menit. Habis itu udah terakhir bikin saus santannya. Tuh ya, ini setelah didiemin 30 menit kan. Ini kita didihin lagi 5-10 menit deh. Ini kita masak sampai semuanya bening. Udah nggak ada putih-putihnya lagi. Itu dia alarmnya bunyi. Terakhir, ini saus santannya juga nggak kalah gampang. Ini santan kental. Biar gampang pakai instan aja udah langsung. Santan instan, terus diencerin pakai air. Nah, kita kan pengen bikin santannya yang kental. Kita kentalin nih pakai ini tepung beras ya. Tepung beras sama biar gurih ada pakein garam. Oke, semua campur, aduk sampai rata. Udah rata, biar wangi si saus santannya, kalian bisa tambahin dengan nih dikit, ada daun pandannya. Oke, kita masak. Tuh, udah mengental seperti ini, kita sisihkan dia. Oke, langsung sekarang kita platingin semuanya. Oke, mari kita cobain. Sejujurnya ini pertama kali gue makan bubur serintil sih. Cuman masing-masing komponen udah pernah. Cuman kalau digabung jadi satu ini perdana ya. Kita cobain. Kayaknya makannya harus langsung digabung kali ya. Jadi sumsum, si mutiara pacar Cinanya, sama candil. Santannya semua langsung. Nah, ya, ada manis, gurih. Terus teksturnya juga beragam. Dari yang kenyal, lembut. Ini kalau makannya dingin juga kayaknya enak ya. Langsung bikin sendiri. Kayaknya kalau bikin sendiri lebih puas. Makanannya pasti banyak banget. Bisa buat kalian buka puasa bareng teman-teman di rumah. Resepnya bisa kalian lihat sendiri di description box as usual. Gue Amel. See you in the next video.